Kita tinggal cari apa nih masalah duri yang nempel sama anak ini sehingga susah belajar. Kita cabut durinya, tek gitu kan. Anak itu belajar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fauzia di podcast Basa Bisa Bukan Sekedar Obrolan Biasa. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa tentunya. Ada Pak Reskoti Andretalo sebagai guru otomotif di SMK Negeri 1 Padaherang. Dan Bapak ini kebetulan bisa dibilang guru baru karena baru memulai pada tahun 2021 ya Pak. Dan merupakan mutasi dari Bandung. Nah, kira-kira Bapak bisa ceritain nggak sih kenapa Bapak bisa pindah dari Bandung ke Padaherang gitu? Ya. Makasih Nurul atas awalan yang baik sekali. Terima kasih. Perkenalkan dulu ya, Bapak Reskoti Andretalo. Itu memang betul apa yang dikatakan Nurul tadi adalah pindahan dari Bandung. Cuman sebelum kita mengobrol tentang pindahan, Bapak ngobrol dulu tentang diri Bapak dulu ya. Kalau dilihat dari namanya sendiri berbeda gitu. Namanya Reskoti itu sepertinya aneh lah, asing, gitu, iya. Asing gitu ya. Kalau lahirnya Bapak adalah dari Tanjung Pandan. Itu Tanjung Pandan itu di Pulau Bangka Belitung. Itu 39 tahun yang lalu lah, 39 tahun yang lalu. Kalau dari ayah itu sukunya Melayu, sedangkan ibu adalah Minang. Jadi campuran lah Minang sama Melayu. Tapi sebelum pindah ke Bandung, Bandung adalah tempat saya berkuliah gitu kan. Dari S1 kemudian melanjutkan selama 5 tahun dan kuliah juga S2. Dan dapat pekerjaannya juga di Bandung. Di SMK Negeri 6 Bandung. Gitu. Jadi kurang lebih saya mengajar di Bandung itu sudah 12 tahun lah, kurang lebih gitu kan dari itu. Jadi kalau ditambah kuliah jadi 20 tahun. Jadi dari kecil tuh saya memang sudah terbiasa itu berpindah-pindah sebenarnya, ikut orang tua. Orang tua itu ikut mutasi-mutasi gitu kan. Jadi saya juga ikut berpindah. Jadi ketika saya terlalu lama di Bandung tuh mungkin karena ada kebiasaan pembawaan lahir gitu ya, kayaknya saya ada kecenderungan jenuh kalau terlalu lama di sini gitu kan. Jadi pengen mengambil keputusan pengen mencari sesuatu yang baru. Tapi ada juga nilai-nilai yang saya ambil kenapa saya memutuskan mutasi gitu dan kenapa harus berpindah. Itu ada beberapa nilai-nilai yang lain. Yang pertama itu tadi, pertama saya mengambil filosofi berkembang lah, meninggalkan suatu zona yang mungkin zona nyaman itu teh, iya kan? Sudah lama di sana, saya kenal situasi sana, Bandung. Bandung adalah destinasi wisata, kuliner, pokoknya enak lah gitu kan. Sebuah tempat yang bagus. Tapi kalau saya terlalu lama di sana bisa-bisa kena diabetes gitu kan. Secara fisik dan mental loh. Diabetes mental itu lebih ngeri daripada diabetes fisik. Diabetes mental saya kurang tekanan seperti itu. Jadi saya mencoba keluarlah dari zona nyaman. Bukan berarti sombong juga, bukan. Ini mencoba sesuatu hal yang baru. Dan juga memberitahukan awalnya pindahnya saya itu tidak disetujui mungkin dari keluarga kecil saya gitu. Ngapain kita pindah gitu kan? Sini kan enak. Ya, udah enak kok mau pindah. Iya, udah fasilitas bagus. Nah, ini tantangan berikutnya. Jadi tantangan berikutnya adalah keluarga terdekat. Yuk kita mencari suasana baru bahwa dunia ini luas gitu loh. Tidak hanya Bandung saja. Jadi mari kita lihat suasana berbeda di wilayah-wilayah bagian lain di bumi inilah menurut saya, terutama di Padaherang ini. Yang kebetulan yang nerima saya di SMK Negeri 1 Padaherang ini temennya kepala sekolah saya dulu waktu SMK Negeri 1. Jadi kepala sekolah saya dulu yang siapa, Pak Marianda, sebelum Bapak ini ya Pak Ngadino, itu Pak Marianda itu adalah teman kepala sekolah yang di SMK Negeri 1 Bandung gitu kan. Oh siapa ini? Gitu kan. Biasanya, ini mah biasa. Kalau guru berpindah dari kota ke daerah itu lebih kepada negatif. Karena mungkin mutasinya ada bermasalah gitu kan. Iya, gitu kan. Bener gak sih Nurul? Iya, benar. Ngapain coba dari kota pindah ke kampung? Yang ada kan dari kampung ke kota. Betul, gitu kan. Jadi saya mengklarifikasi dengan kepala sekolah saya yang lama itu, Pak,
tolong saya dibantu, bahwa saya ini sebenarnya aktif loh Pak gitu kan, saya ini banyak berkecimpung, pengalaman saya banyak, sehingga Bapak Kepala Sekolah memberikan rekomendasi dan juga memulihkan gitu pemikiran-pemikiran yang kurang baik itu gitu. Tenang, ini sebenarnya guru yang mau mencari pengalaman baru, itu ceritanya kenapa Bapak mau pindah gitu. Berarti dari komunikasi dari kepala sekolah yang di Bandung sama kepala sekolah yang di sini gitu Pak. Betul. Itu aja beberapa kenapa saya alhamdulillah dipermudah lah untuk pindah ke sekolah SMK Negeri 1 Padaherang. Alhamdulillah. Gitu. Tapi dulu di SMK juga sebagai guru otomotif. Guru otomotif. Kalau boleh tahu kuliahnya di jurusan apa? Kuliahnya di UPI ya, UPI itu jurusan teknik mesin kalau dulu mah. Spesialisnya adalah otomotif. Di UPI kan Bandung kan. Iya. Nah, ikut penerimaan guru pegawai negeri di tahun 2010. Tapi Bapak honor dulu dari 2006. Mengajar honor. Jadi Bapak itu ketika kuliah sambil ngajar. Gitu, nyari bukan uang sampingan lah, tapi kalau dapat uang sampingan alhamdulillah. Tapi mencari pengalaman. Dan motivasi saya sebagai guru, karena di kampus itu mungkin ya idealnya dosen itu mendorong menjadi guru idealnya. Tetapi saya mendapat sesuatu kondisi yang tidak ideal. Dosen-dosen saya itu mendorong saya ngapain jadi guru? Bener loh. Kenapa tuh? Ngapain kamu jadi guru? Kamu jadi, karena zaman dulu penilaian orang terutama penghasilan nih. Iya, ke arah penghasilan ya. Iya, betul. Ini ngeri loh kalau kalau dicerita, boleh cerita sama guru-guru senior, tetapi guru-guru kita senior tuh lebih kepada cenderung keikhlasannya sehingga melahirkan generasi baik kan. Nah, sekarang kemarin juga sama, berarti dosen-dosen saya tuh ilustrasinya kepada penghasilan. Ngeri kamu kalau jadi guru, kasihan. Nah, gitu. Tetapi saya menemukan suatu hasrat saya kenapa menjadi guru itu ketika praktek. Ketika saya ikut PPL kalau namanya. Kalau di sini kan PKL ya. PKL di sana tuh kalau kampus ada PPL, terjun langsung ke sekolah. Bagaimana melihat peserta didik, berinteraksi dengan peserta didik. Nah, di situ muncul benih-benih suka. Tapi sebelum menjadi guru sebetulnya bukan guru, ada perbedaannya. Kalau otomotif itu kalau di bengkel ada instruktur namanya. Instruktur. Nah, awalnya tuh Bapak instruktur. Bedanya instruktur sama guru, kalau instruktur itu mengajarkan kompetensi. Misal Nurul sekarang nih, kompetensi sebagai presenter. Nah, Bapak ajarkan, Nurul kamu berbicaranya seperti ini. Nah, itu tuh sebenarnya instruktur. Tetapi kalau guru itu lebih kepada sampai merubah perilaku. Jadi misalnya kan belum tentu orang kompeten tetapi punya akhlak baik. Betul, iya kan? Betul, jadi guru itu lebih juga merubah ke perilaku itu sebetulnya, karena lebih ngeri damage-nya nih kalau bahasa anak sekarang, damage-nya itu anak yang pinter tapi perilakunya jelek, ya kan? Kan korupsi itu kan gitu. Anggota mohon maaf ya, oknum misalnya anggota DPR kan pinter, anggota DPR mah berpendidikan tinggi, profesor, tapi kok malah korupsi. Nah, gitu Nurul ngerti lah. Nah, artinya kan sebenarnya damage-nya lebih ngeri, orang itu berkompetens tapi punya karakter jelek. Nah, sebenarnya guru itu cenderungnya itu pendidikan itu tuh. Misal Nurul sekarang punya keterampilan berbicara atau public speaking. Ada di luar sana selain sekolah yang mengajarkan public speaking. Ya, namanya instruktur dan bersertifikasi. Bersertifikasi nanti di Bandung, nanti Nurul kalau ngobrol-ngobrol ya, dan berspesialis sebagai MC, sebagai ada kan tersertifikat. Jadi Nurul bisa digunakan oleh TV, bisa digunakan. Nah, itu instruktur yang mengajarkan. Tapi kalau di dalam sekolah, jadi bukan hanya berbicara pinter saja, tapi nanti Nurul berbicara ini nggak usah diomongin deh, nanti nyinggung orang. Nah, gitu. Kalau seorang guru ya mengarahkan, jangan Nurul, jangan ngomong itu mah ngomongin orang. Nah, kan ada MC yang khusus gosip, MC gibah gitu kan, kayak gitu kan. Apalagi zaman sekarang mah ya. Oh iya, nah kan jadi kan ketika kami sebagai guru itu ada standar moral yang ditetapkan kepada siswa. Tetapi siswa tentu saja punya referensi masing-masing. Kami sebagai guru mengarahkan, ayo jangan seperti itu. Nah, seperti itu. Kira-kira kenapa Bapak termotivasi mengambil menjadi guru? Gitu. Tapi Pak, pastinya kan sebagai guru ada tantangannya nih.
Tantangan paling berat selama Bapak mengajar itu apa sih, Pak? Sebenarnya ya selama 12 tahun di sana, tambah lagi di sini lagi tambah 2 tahun. Bapak udah 14 tahun. Banyak banget tantangan tuh sebenarnya, yang justru tantangan itu sebenarnya bisa Bapak bilang awalnya, kalau Bapak ilmunya masih lemah, Bapak bilang itu teh pika sebelen lah. Nah, itu teh sebetulnya bikin Bapak jengkel gitu. Tetapi ketika ilmu Bapak menambah, oh sebenarnya tantangan ini tuh bagus karena merubah pribadi saya sendiri. Terutama tentang ya dari basic lah. Misalnya perubahan hormonal remaja ya. Jadi berpikirnya mereka tuh baperan, kemudian males belajar. Kemudian ada lagi misalnya tingkat yang lebih tinggi lagi tentang psikologi remaja, misalnya kenapa ini kesulitan belajar kayak gitu kan. Iya. Jadi merubah saya, ini kenapa sih kalau Bapak dulu masih awam, Bapak memvonis ke siswa. Misal siswa itu bandel, iya siswa teh bandel kan gitu, langsung ke siswa. Kemarin yang di Cilacap viral, yang perundungan ya. Kalau Bapak guru awam, Bapak salahinnya siswa gitu. Bandel ya siswa. Tetapi karena Bapak sudah mengalami proses pengalaman yang lama, tantangan Bapak hadapi, Bapak melihatnya dari sudut siswa ini adalah sebagai korban gitu. Jadi bukan sebagai ini anak bandel pasti ada penyebabnya. Nah, dari faktor luar yang Bapak lihat. Nah, itu berarti tantangan tersebut mendorong Bapak belajar lagi. Pak Reskoti belajar ini, kenapa sih anak ini menjadi susah belajarnya? Gitu kan. Sama sekarang Bapak dulu ketika mendapat pengalaman perubahan kurikulum, dulu itu kan Bapak meranking, tau nggak, ada ranking 1, 2. Nurul masih di ranking nggak sekarang? Enggak, kalau sekarang. Jangan nanya ranking tapi ya. Sekarang Bapak tanya kepada Nurul. Ketika ada ranking waktu SMP atau apa? SD pernah SMP, di ranking? Pernah. Ketika Bapak sama tanya Nurul ranking berapa? Sekarang Nurul jawab kan, tahu kan rankingnya. Nah, Nurul melihat rankingnya Nurul itu perbandingannya dengan siapa? Dengan teman sekelas. Nah, dengan teman. Jadi sebenarnya Nurul itu membandingkan kompetensi Nurul itu, kemampuan Nurul itu dengan teman. Benar nggak? Betul. Secara tidak sengaja itu adalah pendidikan yang tidak baik. Tidak baik membandingkan Nurul dengan teman Nurul, dengan siapa di sini? Teman Nurul yang editor, yang ini tidak baik. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan masing-masing gitu loh. Kondisi belajar masing-masing. Beda sama anak-anak punya kondisi belajar yang komplit. Orang tuanya memfasilitasi les, orang tuanya ikut membantu belajar, ya cerah cerdas. Tapi kan ada orang tua yang cuek, iya kan? Kadang PR juga nggak mau bantuin, tuh, gitu. Kan? Atau enggak sibuk sama kerjaannya. Curhat nih. Tapi nggak apa-apa, tapi memang seperti itu kan. Jadi betul. Kan tidak boleh kita membandingkan. Jadi ketika Nurul itu melihat nilai, Nurul lihat nilai yang semester sebelumnya, yang Nurul punya. Oh, saya tuh di matematika kemarin 75, sekarang saya 80. Oh, alhamdulillah ada peningkatan. Nah, Nurul itu cuma membandingkan kepada Nurul sendiri. Jangan membandingkan sama itulah kezoliman ranking namanya. Dan tapi kalau misalkan nih Pak, kan katanya sengaja ada ranking itu biar memotivasi anak gitu. Iya, itu benar nggak? Tadinya menurut pemahaman Bapak itu sebetulnya betul. Tadinya, tapi ketika Bapak belajar lagi, motivasi mah cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Paling itu kan termotivasi ya, yang 10 itu ya. Tetapi bagaimana yang 20 sampai 38, yang 36? Ayo. Terus membentuk mindsetnya itu anak yang 1 sampai 10, saya hebat gitu. Iya, bener nggak sih? Bener. Dan itu kalau kalian terbentuk, terlatih sampai lama, kalian membentuk mindset tetap namanya. Fixed mindset. Saya ini orang hebat. Lamun nggak dirubah ku saya eta. Nah gitu kan, jadi pas saya gitu. Kalau bahasa Sunda tuh apalah, janganlah nanti bahasa, karena aku lah, saya hebat gitu. Padahal kalau Anda hebat, kalau dalam agama, bagaimana tingkat kebermanfaatan Anda kepada lingkungan itu kalau dalam agama, ya. Jadi gitu, stop, jangan seperti itu, jangan lagi. Dan dari sudut pandang guru nih, ya, memang sih menghargai sebenarnya. Kalau kita menghargai secara personal aja. Ketika Bapak belajar juga menghargai, jangan menghargai hasil. Usahakan proses. Betul. Mendorongkan proses. Misalnya,
kalau kecenderungan kita melihat hasil, contoh nilai kamu besar, ya, oh kita jangan ngambil yang belajar dulu. Kita datang ke sekolah ini utamakannya selamat atau utamakan sampai? Menurut Nurul? Selamat. Iya kan? Iya. Itu selamat itu hasil atau proses? Proses. Iya, proses. Ya kan? Jadi bahkan Bapak juga sekarang belajar bagaimana sih memuji siswa itu jangan di hasilnya. Misalnya bagus nih kerjaan kamu. Nah, kerjaan kamu tuh hasil. Tapi gak Bapak bilang, ini kayaknya soalnya kemudahan untuk kamu. Nah, ini tuh Bapak belajar memuji yang seperti itu. Coba deh kamu kayaknya kemudahan soalnya yang kamu kerjakan, Nurul. Coba deh kamu bantu teman kamu yang lain. Nah kayak gitu kan, itu kan mendorong potensi dia yang lebih tinggi. Betul. Gitu. Jangan sampai dia merasa dihebatkan dengan pujian. Ya kan? Arti kan menghargain kamu ranking 1, ranking 2 itu kan memuji hasil kan, benar nggak? Iya, benar. Bandung juara, Jabar juara, ya itu maksudnya harus dirubah mindsetnya seperti itu. Terus kadang nih Pak, kalau misalkan kita kan jangan menghargai hasil tapi hargai proses. Kadang nih ya, yang Nurul tahu gitu nih. Kalau misalkan anak-anak tuh misal nih ya, kan kita tuh nggak prosesnya tuh udah luar biasa banget nih, tapi bisa terkalahkan dengan yang mengambil proses simpel. Nah, maksudnya gini nih, misal betul. Nih kayak di kelas aktif banget gitu, terus kayak sering bertanya, pokoknya kelas tuh aktif banget. Tapi pas ada ujian terkalahkan dengan orang yang mencontek. Nah, betul. Nah gini, makanya penguatannya di sini kita jangan membanggakan hasil. Makanya guru tidak boleh mengumumkan hasil di tempat umum. Jadi ngomong ini, misalnya sebetulnya mungkin guru ini tahu sebenarnya ini anak nyontek deh. Gitu kan, sebenarnya tahu guru itu, tetapi guru memaksakan supaya bersemangat. Nah itu kesalahan kita sebagai guru juga sebetulnya. Kita juga belajar dengan guru itu bagaimana. Seperti pernah bertanya, Pak, ini saya itu kan ketika ulangan saya itu memberi contekan, ya nggak sih? Tapi yang memberi contekan kalah lebih gede daripada saya, benar nggak sih? Betul. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya itu pertama itu ujian kamu. Kenapa kamu beri contekan? Ya nggak sih? Iya. Pertama ujian kamu. Terus ini yang mendapat nilai besar, sebenarnya dia sedang melemahkan diri sendiri. Secara tidak sengaja dia melemahkan diri sendiri loh. Maksudnya? Sepertinya gini, Bapak pernah magang di perusahaan nih, ya kita bekerja keras. Ya, ada ketua leader, kita melakukan proyek gitu kan. Ternyata proyek ini bagus, berhasil. Tetapi yang dapat nama group leader, ya kan? Iya. Group leader, wah kamu hebat, dapat tanpa dia melihat rekan-rekannya yang bekerja secara tim, benar nggak sih? Benar. Hebat nih group leader gitu kan. Padahal ini kerja tim. Benar nggak? Iya. Nah sekarang ketika suatu saat karena grup leader mendapat pujian, ini grup leader dipindahin dengan tim lemah, dengan tim yang bukan yang tadinya dia bekerja bersama-sama yang gitu kan. Apa yang terjadi? Berantakan. Karena dia tidak menguasai, ya kan? Tidak menguasai bahwa proses itu adalah suatu yang mengakibatkan hasil. Sama seperti tadi, mungkin yang kata Nurul nyontek nih. Iya. Nyontek itu kan cara cepat kan, dia tidak mengambil proses kan, iya kan, tidak menjalani proses, dia tidak sengaja sedang melemahkan dirinya sendiri. Sedangkan yang mengasih contekan, yang proses, tapi dia melihat, nilai saya kecil, sebenarnya sedang dikuatin dia tapi dia tak tahu, tapi sebenarnya sedang dikuatin. Saya tahu ya modalnya apa ini, yang ngambil saya, contohan dari saya, tetapi kan secara tidak sengaja dia kuat, tapi saya tahu jalannya, prosesnya apa, dia cuma menang nama gitu kan. Iya, betul. Tapi insya Allah nanti suatu hari secara tidak, makanya di dalam dunia pendidikan yang Bapak ngalami beberapa alumni ya, siswa ini walaupun tidak seluruhnya, siswa dengan labor ranking itu punya daya tahan lemah dibanding siswa yang di luar ranking. Ini juga berdasarkan empiris penelitian. Karena dia terbiasa gagal, terbiasa dibodoh-bodohkan, dilemahkan. Ternyata di dalam dunia nyata dia itu mengambil kesimpulan, biasa itu mah, biasa saya belajar terus. Karena biasa dibodoh-bodohkan tadi, ternyata dia menyusul yang ranking 1 dalam dunia kehidupan. Makanya kalau Nurul baca buku artikel, banyak orang-orang sukses itu yang drop out kuliah. Iya, betul. Benar kan? Betul. Banyak orang yang dulu, mana yang ranking saya dulu ranking 26, Deddy Kobuzer pernah nggak naik kelas.
Deddy Kobuzer yang Raja Podcast. Dia pernah cerita dia tuh nggak naik kelas karena terbiasa mendapat bagian yang tidak enak. Yang hidup ini yang harus ditelan sih pahitnya, tetapi itu teh obat gitu. Jadi kita juga sebagai guru mengolah proses itu. Jangan di ranking, harus mengutamakan proses. Dan mengobrol tentang kemajuan itu secara personal. Jangan diumumkan. Bisa jadi dia tidak murni gitu, ya kan? Betul. Nah seperti itu sih Nurul. Jadi itu juga menjadi filosofi saya sekarang. Kenapa aja pindah sini? Cari menikmati proses. Bahwa proses itu berkembang, tumbuh. Memang tidak nyaman awalnya, ya. Tetapi hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Mungkin kita terlihat, kenapa saya yang bekerja keras dia yang dipuji, gitu kan? Kadang seperti itu. Tapi kan di sini muncul namanya kalau kita belajar agama itu ada ikhlas. Ya ikhlas itu dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang. Nah itu bagian ikhlas. Allah sajalah. Nah seperti itu kan, itu muncul dengan sendirinya. Tapi orang yang muncul keikhlasan itu artinya memang cobaannya banyak gitu Nurul. Seperti itu kira-kira. Luar biasa banget ya, berarti emang menjadi guru itu nggak semudah itu ya Pak. Betul. Tantangannya juga luar biasa. Betul, tapi tantangan itu yang karena tadi saya memunculkan budaya berprofesi positif, insya Allah merubah saya dan merubah saya memandang siswa gitu. Selain itu nih Pak, ada pengalaman selama Bapak kan baru berapa tahun berarti ya? 2 tahunan. 2 tahun. Di SMK ini ada pengalaman menarik nggak Pak? Oh iya, banyak ya. Sebetulnya tidak berbeda sih kompleksitas dulu SMK Negeri 1 Bandung. SMK 6 Bandung, sorry. SMK Negeri 6 Bandung itu kemarin kan Pak Kukuh kan guru otomotif yang memberikan seorang juara 2 kan, Wasto. Wasto. Itu kalau LKS kita itu sebagai tuan rumah SMK Negeri 6 selalu menjadi orang tuan rumah. Ya, jadi sebagai tuan rumah itu dituntut menjadi juara gitu. Karena supporter ada gitu kan. Alat bahannya dari kita. Ya juara mah udah jelas kita lah gitu. Tetapi Bapak pernah ditegur oleh sesama rekan guru yang luar dari daerah. Misal contohnya Pak Kuku, misalnya ke Bandung main. Wah, Bapak mah enak, Bapak tuan rumah di sini. Gitu. Bapak juara wajar, Pak, gitu. Karena fasilitas ada, industri ada. Nah, gitu kan. Jadi saya baper gitu kan. Maknya sih gitu. Saya jadi ya itu tadi. Kalau pengalaman di sini tentu saja kan berbeda kultur. Bahasa saya kan tentu saja hampir 20 tahun di Bandung, itu kan nyarios Sunda mah tiasa. Tetapi ada bahasa baru di sini. Ada bahasa yang kira ini teh bahasa Sunda tapi baru gitu, baru denger. Kadang Sunda juga banyak bahasanya ya Pak. Iya, kalau ke Banten beda lagi loh. Tapi saya mengalami ini saya belajar bahasa Sunda, tapi ini muncul bahasa-bahasa baru, tapi ini tuh masih disebut bahasa Sunda gitu kan. Wah luar biasa, itu satu pengalaman. Yang kedua, karena ini tuh wilayahnya kan desa. Ya, wilayahnya desa. Pola pikir masyarakat di sini beda sama di sana. Kepedulian terhadap pendidikan masyarakat sih. Tuntutannya kalau di kota tuh tinggi. Tinggi jelas. Ada beberapa orang tua itu malah, ini anak saya kenapa baru belajar sampai sini? Gitu kan? Iya kan? Coba saya sebagai guru, coba di sini, coba kan beda kan? Beda. Tetapi kalau permasalahan remaja mah hampir mirip, tapi kadang tuntutannya saja. Kalau di sana mungkin di sini kurang perhatian orang tuanya mungkin. Tapi di sana perhatian teuing Pak, gitu. Sampai les, saya stres, gitu kan. Jadi kita membedakan, itu pengalaman lah. Kalau di sini kamu sabar, kamu tuh. Kalau di sini saya harus menaikkan siswa, menaikkan motivasinya. Misalnya saya itu kurang perhatian dari orang tua. Dan mohon maaf, ini mungkin fakta lapangan ya. Kalau saya lihat di sini anak-anaknya banyak orang tuanya bukan tinggal bersama anaknya gitu. Mungkin kalau disurvei itu hampir 50-70%. Si anak siswa-siswa di sini tuh kebanyakan tidak tinggal sama orang tuanya. Dan satu tidak tinggal sama orang tuanya dan juga tidak tinggal sama orang tua lengkap. Ya gitu ya, tidak sama tinggal lengkap. Ini kan menjadi suatu pergolakan mental. Kalau saya melihat sebagai guru, itu tadi kenapa wilayah psikologi anak itu sebetulnya
Kalau kita kan bukan lagi sebagai sumber belajar aja, sebagai guru modern mah. Tetapi bagaimana si anak itu lulus sekolah bukan mendapat nilai. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan baru yang diciptakan di sekolah ketika lulus berlanjut kebiasaan itu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi bukan sekedar kita kamu kompeten, nilai kamu bagus, itu kan hasil. Tadi kan cenderung, Iya. tetapi bagaimana kita anak itu di sekolah ini terbiasa baca, Iya. kita tumbuhkan budaya bacanya, berpikir kritis, ngomong kepada guru, Pak saya memang nggak setuju, Bapak kia-kia gitu kan. Kalau guru modern mah harus nerima. Kalau guru yang zaman dulu naon, gitu kan. Ngelawan. Tapi kalau guru modern tuh harus berdiskusi, Iya, karena anak sekarang generasi kritis dan harus ditimbulkan itu ya budaya kritis, dan juga sebagai tembakan guru ngajar tuh yang ikhlas gitu. Anak kritis bagaimana merubah menjadi positif. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian budaya lagi ya, karena tadi budaya yang tinggal, jadi kita harus bagaimana mendorong sabar. Ini punten, ini salah satu untuk para siswa lah, semua siswa yang kira-kira kalian menghadapi cobaan yang berat nih, Bapak di kota berkumpul kepada komunitas pengusaha. Ikut berkumpul kepada komunitas pengusaha walaupun Bapak guru gitu, karena Bapak belajar. Mereka semua ketika masa kecil diceritakan, pertama mereka itu kebanyakan orang kampung yang tinggal di kota, jadi besarnya tuh di kampung. Karena apa? Tidak banyak tuntutan di kota, di kampung mah sederhana berpikirnya, ya, dan menjadi terbiasa. Yang kedua, hidupnya sulit dari masa kecil tuh, karena terbiasa hidup sulit. Tantangan itu terus mereka cari jalan keluarnya, gitu kan. Itu komunitas orang-orang sukses di kota itu seperti itu. Hidup saya tuh dari kecil sulit. Coba bacalah profil-profil orang sukses. Iya kan? Jadi kalau kalian sekarang merasa hidup kalian sulit, ya pertama memang sabar, berarti, dan saya menyampaikan wilujeng. Wilujengnya itu dalam bahasa positif. Kalian itu berada di jalan orang-orang sukses. Ya enggak? Jadi memang sulit orang itu sukses tuh. Tapi kalian kan tinggal memutar mindset, ini saya insya Allah jadi orang sukses nih, gini kayak gini. Beginilah jalan orang sukses tuh, memang hidup saya sulit gitu kan. Iya, tinggal sabar dan jangan membandingkan. Ya, jangan membandingkan. Sukses orang kan punya jalan yang berbeda ya. Sukses itu ada waktunya, ada jalannya tersendiri. Itu kenapa ya sukses? Bisa jadi filter, bisa jadi itu ada sembunyi-sembunyi gitu kan. Dia jangan membandingkan diri sendiri dengan, sabar aja, fokus aja sama diri sendiri dulu, perbaiki diri sendiri. Jadi semangat belajarnya itu, kalau kita sebagai guru, kalau anak susah belajar, bukan kenapa sih kamu sebagai guru modern, kita tinggal cari apa nih masalah duri yang nempel sama anak ini sehingga susah belajar. Kita cabut durinya, tek gitu kan. Anak itu belajar sendiri. Jadi kita sebenarnya guru modern itu tidak boleh capek, jangan capek. Tapi kita kan capeknya mikirin anak itu juga. Mikirin anak, kenapa anak ini masalah sih belajarnya, gitu kan. Kalau anak ini dikurangi bebannya, curhat lah gitu, Pak saya ada masalah. Dengan mencurhat itu aja sebetulnya sudah membantu. Bener kan? Mendengar dia curhat, dan tidak sembarangan curhat ini gitu kan. Curhat yang memang berat gitu kan. Ini ada guru BK makanya yang akan membantu, ada konseling, dan juga wali kelas. Saya sendiri sebagai wali kelas juga belajar memahami, menambah pengalaman saya dalam memahami siswa. Ya, siswa itu bukan harus kompeten, tapi pahami dulu, nanti jalan takdirnya ada gitu. Dan ini juga menjadi jalan ninja lah bagi saya. Saya lebih mantep gitu jadi gurunya itu. Karena apa? Ketika dalam sistem mungkin saya dulu ya namanya bermuasabah lah sebagai guru. Ada bayang-bayang saya dulu ada kesalahan dalam mengajar gitu kan. Ada kesalahan dalam mendidik, dalam dunia pendidikan. Ternyata kesalahan itu diberikan pengalaman. Ya, pengalaman saya menunjukkan bahwa bukan begitu cara mengajar, begini. Ada lagi tambah ilmunya, pahami siswa, sehingga siswa itu juga muncul potensinya sendiri gitu. Kalau masalahnya sudah ditarik, potensinya muncul. Lari dianya. Nah, jadi tinggal kita gimana sih kita poles itu. Jadi jangan sampai kabut di dalam hatinya itu selalu berkabut sehingga dia siap untuk kompetensi gitu, siap.
kembali lagi kepada karakter baiknya seperti itu. Iya betul, luar biasa. Berarti guru ini bukan hanya sekedar menciptakan gimana sih agar anak itu nilai tinggi, tapi prosesnya yang luar biasa. Karena bisa dibilang nilai itu hanya sekedar angka ya Pak, Betul. tapi sikap dan sifat terutama kepribadian siswa yang akan membawa dia untuk ke masa depan. Betul sekali. Luar biasa. Ya. Terakhir deh Pak, pesan nih buat anak-anak SMK. Iya, Apa nih? alhamdulillah ya. Anak-anak SMK sekarang itu masih ada label ya, labelnya itu kita itu menyumbang pengangguran katanya gitu kan ya, label itu perlabelan ya. Kenapa anak SMK itu dibilang menyumbang pengangguran? Karena SMK itu kan tujuannya bekerja, beda sama SMA. Sebetulnya SMA sama SMK itu sama, ketika lulus kan kebanyakan anak SMA kan kuliah tuh. Sebenarnya kuliah itu udah kerja belum? Belum. Iya belum, dia menunda kerja, jadi tidak terhitung gitu kan, tidak masuk survei. Jadi kenapa anak SMK disebut penyumbang dari pengangguran? Sebetulnya orientasi saya sekarang kepada anak SMK ya, itu bersemangatlah untuk berwirausaha gitu ya, mulai dari sekarang gitu. Jangan bercita-cita, punten ini saya sebenarnya guru negeri PNS. Jangan bercita-cita jadi PNS. Ya. Kenapa tuh? Gini, walaupun saya PNS, doa saya adalah anak mudah-mudahan lebih baik daripada orang tua. Bener gak sih? Betul. Dengan menjadi PNS kalian itu berada di zona nyaman. Ya, zona nyaman itu enak sekali, digaji di per bulan. Covid kemarin kita PNS itu paling enak gitu kan. Kita nggak kerja, kita digaji. Kasihan dengan pengusaha gitu. Pengusaha itu dalam buku besar negara itu menyumbangkan pendapatan. Sedangkan PNS, pajak dari pengusaha ini kita bayar ke kita. Gitu. PNS juga membuat PNS lagi. Pengusaha juga membuat negara ini stabil. Rasio pengusaha dengan jumlah penduduk, kalau banyaknya pengusaha itu akan membuat tidak akan menggoncang negara ini apabila politik tidak stabil. Misal nih, presiden misalnya siapapun nanti berganti, banyaknya pengusaha itu tidak akan mengubah goncangnya kehidupan ekonomi. Karena pengusaha ini penopangnya. Dulu pernah ada krisis 98 ya, perpindahan dari Orde Baru ke Reformasi. Penopang ekonomi itu adalah para pengusaha. Ya gitu. Memang kita itu manusia itu secara alami pengen lah, Pak. Masa kita nggak pengen senang sih? Masa kita nggak berada di zona nyaman? Betul. Tapi itu kan semuanya berada pada pola pikir. Ya, kalian itu apakah mau bermanfaat? Ya gitu. Apakah pengen santai gitu kan, menuruti nafsu gitu kan. Betul. Bapak sendiri sebagai PNS juga sering mengkritik diri sendiri nih, ya gitu kan, muhasabah diri. Sebagai guru PNS ini sebenarnya saya nih dengan gaji PNS sebanding nggak dengan pelayanan saya kepada siswa. Seperti itu ya kan gitu, sering mengkritik. Saya datang ke sekolah, anak siswa saya ini mendapat manfaat nggak sih dengan kehadiran saya gitu. Walaupun bukan sekedar materi loh. Apakah mereka keluar dari masalah gitu kan? Apakah interview? Kalau materi mah nih selesai gitu kan, bisa mereka gitu. Tapi apakah mereka itu keluar dari masalah mereka sehari-hari gitu kan? Bisa lebih kuat gitu kan? Nah itu kadang-kadang saya suka mengkritik ini sebagai guru yang PNS loh. Saya pernah dikritik istri saya sendiri nih. Istri saya sendiri sebagai PNS gitu. Pak, Bapak teh guru PNS nih gitu kan. Kan anak saya nggak pernah nggak dimasukin ke sekolah negeri. Berarti swasta terus? Alhamdulillah untuk sekarang masih swasta. Nggak tahu sih ke depannya gitu kan, melihat pembiayaan. Kenapa Bu? Ibu teh memasukin anak ke sekolah swasta. Tah, gurunya teh berada dalam tekanan kalau mengajar di sekolah swasta. Iya, berada dalam tekanan. Karena apa? Karena tuntutan orang tua kepada sekolah swasta tinggi. Gitu. Beda dengan gue, kan bukan ibu yang bayar saya, itu yang PNS gitu kan. Kalau di sekolah swasta kan ini uang kami gitu kan. Ini sekolah swasta kita yang membuat anak kita ada biaya tambahan. Kami ingin fitur-fitur tambahan dalam pendidikan gitu. Betul. Saya bilang ke istri saya bilang gitu, dah ibu tuh nyindir saya.
Saya tuh guru PNS ya Bu, saya juga tidak kalah berkualitas. Nah, enggak lah gitu kan. Pasti Bapak juga belajar, tetapi ini adalah pola pikir masyarakat umum. Iya, betul. Ya, padahal guru itu kan tersertifikasi. Sekarang mah ada pola-pola pembelajaran yang bertingkat, psikologi anak. Sebenarnya guru juga bertransformasi gitu. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi sama Nurul kan, Iya, iya. Bapak dulu sebenarnya meranking. Sekarang mah Bapak nggak berani ngeranking. Nah, gitu kan kita bertransformasi. Tetapi masyarakat kan itu stereotip. Ya gitu kan sudah mungkin guru mah di negeri mah santai gitu kan. Mau ngajar siswa teh ditinggalkan Iya, sih guru. iya. Coba di guru swasta mana berani dah kita nuntut. Nah, ini salah satu fitur lah. Maksudnya itu ini sebenarnya walaupun sebenarnya tidak semuanya. Bapak dulu waktu di Bandung ini salah satu ini juga ya. Ada namanya sekolah unggulan itu SMA ya, SMA 3 sama SMA 5. SMA 5. Itu kan tetanggaan tuh, SMA 5 sama SMA 3 itu unggulan disebutnya. Itu kan sudah nggak boleh disebut SMA unggulan, sama aja menyebut perankingan itu kan. Kan Iya, tidak adil. Bener-bener. Terus gimana sih sekolah yang tidak Yang unggulan lainnya. gimana gitu kan? Nah, tapi Bapak waktu itu mengalami sekolah namanya ada sekolah unggulan. Bapak tanya di sana guru-guru sana, Bu, gimana sih Pak ngajarin sekolah-sekolah unggulan? Enggak, anaknya mampu belajar sendiri. Terus apa gunanya Bapak Ibu guru? Iya. Saya bilang gitu kan. Kalau gitu mah udah belajar di rumah aja. Ya gitu kan tuh udah tahu. Berarti sebenarnya kompetensi guru itu sebenarnya dipertanyakan ketika menghadapi siswa yang tidak mengalami masalah. Iya, betul. Ya kan guru tuh kan ada kompetensinya muncul karena menghadapi siswa ini ada masalah gitu kan. Kita ikut bercampur, kita sebagai guru. Tapi siswa yang sudah les di luar, kemudian si sekolah ini mendapat label unggulan, sebenarnya bukan dari gurunya, dari modal besar orang tuanya. Betul, Iya kan? Betul. Itu sama sekali. Terus gimana yang tidak? Makanya sekarang kan sistemnya zonasi. Iya. Ya kan, untuk menghilangi ketidakadilan itu apa sebut-sebut unggulan-unggulan gitu, tapi label masyarakat. Ya, lama model ini tuh sudah terjadi tuh lama sehingga harus berubah. Nah, siswa SMK harus mampu mandiri. Gitu ya, harus mereka ini para pejuang pengusaha awal dari muda. Memang bakal susah hidup susah, tapi nanti susah itu memang jalannya kebaikan gitu kan, pasti benar. Nah, inilah munculnya Bapak harapkan dari para alumni SMK. Itu banyak alumni SMK yang sukses. Nanti kalian juga undang lah alumni SMK itu sukses di sini ya, untuk menceritakan bahwa SMK itu adalah pejuang dari negara, salah satu pejuang dari negara ini, siswa lulusan SMK. Gitu dari saya. Ya berarti buat kita nih para siswa jangan mau berada di zona nyaman ya Betul, Pak. Harus mandiri dan harus kalau bisa menjadi pengusaha yang sukses. Iya, siap, betul. Luar biasa sekali ya perbincangan hari ini. Terima kasih Bapak udah mau hadir. Iya, punten. Mudah-mudahan perbincangan kita itu yang bisa jadi motivasi buat yang nonton nih. Yang nonton juga terima kasih ya udah mau ditonton. Terus jangan lupa di like juga, di subscribe juga. Dan kalau misalkan ada request nih mau guru siapa atau tema apa yang diangkat, bisa langsung di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And bye-bye.